Shalom, perkenalkan nama saya Astriana. Saya merupakan dosen dari Universitas Bina Sarana Informatika, program studi Sistem Informasi D3. Saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Web Programming 1 yang merupakan mata kuliah yang akan saya ampu di semester ini. Mata kuliah ini akan memberikan pengajaran kepada mahasiswa terkait dengan teknik pemrograman dan juga pembuatan pemrograman web yang di dalamnya terdapat HTML, PHP, JavaScript, dan juga CSS. Dalam pembelajaran mata kuliah ini akan dijelaskan beberapa konsep dasar dari pemrograman, struktur navigasi, dan juga pembuatan web dengan menggunakan bahasa-bahasa seperti HTML, PHP, dan juga konsep layout yang menggunakan CSS dan juga JavaScript. Untuk mata kuliah Web Programming 1, ada beberapa capaian pembelajaran yang harus diselesaikan oleh mahasiswa, di mana capaian pembelajaran ini disesuaikan dengan capaian dari program studi Sistem Informasi D3 Universitas Bina Sarana Informatika. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Web Programming 1 yang pertama itu adalah bagaimana mahasiswa memahami konsep dasar dari web, kemudian teknik dalam pembuatan website, kemudian mereka juga memahami dan juga dapat mempraktekkan penggunaan bahasa HTML dan juga bahasa PHP, kemudian mereka juga bisa mempraktekkan dan memahami mengenai penggunaan dari CSS dan juga JavaScript, kemudian mereka tahu konsep dari layout dan juga mereka dapat menggabungkan baik HTML, PHP, JavaScript, dan juga CSS untuk membentuk sebuah layout dari website dan juga mendemonstrasikannya di depan kelas. Mata kuliah ini mengambil ke konsep blended learning di mana mahasiswa akan mendapatkan pelajaran dari pertemuan 1 sampai dengan 12. Dalam pertemuan 1 sampai dengan 12 itu mahasiswa juga akan melakukan praktek langsung terkait materi yang diberikan. Kemudian nantinya akan dilanjutkan dengan mahasiswa akan melakukan demonstrasi terkait pemrograman web yang mereka konsepkan di depan kelas. Untuk tugas tersebut mereka akan melakukannya secara berkelompok. Konsep dari webnya pun harus berbeda-beda supaya mereka memiliki kemampuan untuk mengembangkan ide mereka dalam pemrograman web. Untuk mata kuliah ini, bobot penilaiannya terdiri dari tiga poin. Yang pertama itu adalah kehadiran, kemudian tugas, dan juga project. Untuk kehadiran, nilai presentasinya adalah 20%, sedangkan untuk tugas diambil sebesar 25% dan project sebesar 55%. Untuk lulus dalam mata kuliah ini, mahasiswa harus menyelesaikan seluruh penilaian tersebut supaya bisa lanjut ke dalam mata kuliah selanjutnya yaitu Web Programming 2. Untuk video berikut ini, saya akan menjelaskan terkait mata kuliah dalam pertemuan 1, di mana pertemuan 1 ini mahasiswa akan diajarkan terkait dengan konsep dasar pemrograman, struktur navigasi, kemudian juga istilah-istilah yang mereka harus ketahui ketika mereka membuat pemrograman web maupun istilah-istilah yang digunakan dalam pemrograman web. Untuk pertemuan 1 ini, mahasiswa juga nantinya akan diminta untuk menyiapkan software yang akan digunakan untuk membuat pemrograman web ke depannya, yaitu dari web server dan juga editor. Baik, kita langsung lihat bagaimana proses pengajaran untuk pertemuan 1 mata kuliah Web Programming 1. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Astriana. Hari ini kita akan masuk perkuliahan baru untuk mata kuliah Web Programming 1. Untuk mata kuliah Web Programming 1 ini, kita akan membahas mengenai teknik pembuatan pemrograman web dan juga istilah-istilah yang akan digunakan atau kalian akan sering dengar ketika kalian membuat pemrograman web dan juga tentunya struktur navigasi. Untuk pertemuan pertama ini, saya akan jelaskan dulu untuk rencana pembelajaran kita ke depan, bahwa untuk mata kuliah di web programming ini, kalian nantinya akan mengerjakan tugas project secara berkelompok. Jadi nanti kita akan membentuk kelompok untuk mengerjakan project tersebut, ya. Oke, kita mulai dari materi pertama yang akan kita bahas di
kelompok untuk presentasi, kalian udah pilih kelompoknya. Nantinya di akhir semester kalian akan mendemonstrasikan hasil dari konsep layout kalian yang berisi gabungan antara penggunaan bahasa HTML dan PHP dengan konsep layout menggunakan CSS dan juga JavaScript. Nanti masing-masing mendemonstrasikan satu-satu konsepnya dan tidak boleh menggunakan tema yang sama. Baik, kita langsung masuk ke materinya. Yang pertama itu adalah terkait dengan konsep dasar web. Konsep dasar web itu dimulai dengan kata internet yang berasal dari kata internetwork, di mana kalian biasa terhubung antar masing-masing person. Itu biasanya terhubungnya itu kan langsung ya, interaksi langsung ya. Nah, kalau menggunakan internet, kalian berarti akan berjejaringan atau kalian akan terhubung dengan menggunakan jaringan. Nah, dalam jaringan internet, jaringan yang digunakan yaitu TCP/IP sebagai protokolnya. Oleh sebab itu, kalian bisa menghubungi teman kalian yang jauh tanpa harus bertemu secara langsung. Nah, konsep ini saat ini sedang sangat-sangat digunakan karena kalian sudah masuk ke era digital, di mana segala sesuatunya pasti menggunakan internet. Oke, selanjutnya kita akan bahas terkait dengan istilah yang biasanya kalian temukan ketika kalian bekerja dengan internet. Yang pertama itu adalah www atau www ya. Biasanya ini digunakan untuk kalian menuliskan URL ya. Kemudian website itu isinya adalah portal utuh dari sebuah situs gitu ya. Kemudian web page. Nah, kalau web page itu bagiannya website. Jadi di dalam sebuah website itu pasti ada web page ya, halaman-halaman yang menjadi bagian dari web utuhnya. Kemudian homepage atau halaman paling depannya, atau kalau kalian sebagai administrator dari web tersebut biasanya menyebutnya index ya. Kemudian ada browser ya, browser ini untuk pencarian. URL ini adalah laman link dari sebuah website. Kemudian juga ada HTTP. HTTP ini fungsinya untuk mentranslate data yang kalian berikan dibaca sama dia untuk bisa memberikan feedback sama kalian. Kemudian selain itu juga ada DNS atau Domain Name System. Nah, domainnya apa nih? Biasanya sering terjadi ketika kalian membutuhkan jaringan atau terhubung dengan IP gitu ya. Kemudian TCP/IP, kemudian IP dan juga hyperlink dan web browser. Ini adalah istilah-istilah yang biasanya muncul ketika kalian bekerja dengan internet. Nah, selanjutnya adalah perangkat lunak yang akan kita gunakan. Untuk membuat sebuah website, kalian itu harus terhubung dengan yang namanya web server. Nah, web server itu adalah perangkat lunak server yang fungsinya menerima permintaan HTTP ya tadi ya. HTTP atau HTTPS dari klien yang dikenal dengan web browser. Jadi ketika kalian memasukkan URL atau memasukkan HTML alamat situs, nah dia yang membaca tuh atau yang menjadi penyambungnya itu adalah si web server ini ya. Nanti web server ini akan menghubungkan kalian ke halaman yang berbentuk dokumen HTML. Nah, biasanya server yang digunakan apa? Yang biasa digunakan ada Apache, web server antar platform seperti XAMPP, PHP Trail, kemudian Apache Trail ya. Atau kalian bisa gunakan Internet Information Service ya. Tapi untuk Internet Information Service ini hanya berjalan di operating system yang berbasisnya Windows. Jadi kalau kalian pakainya ini untuk membangun web, kalau kalian gunakan operating system lain seperti Linux atau kalian pakai Apple, itu tidak akan bisa dibaca, gitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah terkait struktur navigasi. Nah, struktur navigasi itu adalah susunan atau hierarki dari suatu situs yang menggambarkan isi dari setiap halaman dan link atau navigasi setiap halaman. Maksudnya kayak apa sih? Jadi kalian itu ketika masuk ke dalam halaman web pasti banyak link-link yang bisa kalian
kalian klik ya. Nah, setiap link tersebut punya hubungan. Hubungannya itu kalian gambarkan di dalam struktur navigasi. Di web sendiri struktur navigasi ada 4 macam. Yang pertama, struktur navigasi linier, kemudian struktur navigasi hierarki, struktur navigasi nonlinear, dan struktur navigasi campuran. Nah, untuk proses selanjutnya kita akan melakukan proses instalasi software pendukung. Sebelumnya kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai instalasi software pendukung. Kita akan praktek langsung dan juga menginstal editornya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari sudah ada 2 orang yang bertanya ya. Silakan. Bu, untuk struktur navigasinya boleh dikasih contohnya nggak? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan jawab yang pertama terkait dengan struktur navigasi itu contohnya apa sih? Kita kan tadi sudah jelaskan ya, ada 4 struktur navigasi, yaitu ada linear, hierarki, non-linear, dan campuran. Contohnya kayak apa? Contohnya seperti ini. Ketika kalian masuk ke dalam websitenya Student BSI, ya, kalian tuh tidak bisa masuk ke halaman home kalau kalian tidak melakukan apa? Login. Nah, proses harus login dulu baru masuk ke dalam halaman home, itu disebutnya linear. Jadi tidak bisa terjadi kalau tidak dilalui, gitu ya. Kemudian hierarki. Kalau hierarki seperti apa? Hierarki itu ketika kalian dikasih pilihan yang punya kekuatan sederajat. Misalnya, kalian punya file nama orang tua misalkan. Nama orang tua itu bisa kalian hapus, bisa kalian edit, kemudian bisa juga kalian tambahkan. Nah, proses kalian mau edit, hapus, dan juga tambahkan tersebut itu kan sejajar pilihannya. Kesejajaran mereka ini disebutnya hierarki. Jadi kalau kalian klik, boleh pilih salah satu di antaranya, gitu ya. Nah, kalau non-linear seperti apa? Non-linear itu seperti tampilan home. Jadi kalau kalian di home, kalian bisa langsung misalkan kalian buat 5 halaman ya. Home, galeri, buku tamu, profil, kemudian saran, misalnya seperti itu. Kalian tuh nggak perlu ke profil itu harus membuka dulu galeri, nggak perlu seperti itu. Jadi kalian bisa langsung loncat nih dari halaman home, bisa langsung ke galeri. Nah, itu disebutnya non-linear. Jadi bisa masuk situs yang mana aja tanpa harus melalui situs tertentu, ya. Sedangkan kalau struktur navigasi campuran berarti menggabungkan keseluruhannya. Biasanya struktur navigasi campuran ini kalian terapkan untuk website yang sudah utuh, gitu ya. Karena pasti sudah mengandung linear, hierarki, dan juga non-linear. Untuk text editor yang digunakan itu pakai apa ya Bu untuk menjalankan menjadi program? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau untuk text editor yang akan kita gunakan, kita akan menggunakan text editor yaitu bisa menggunakan Notepad, Notepad++, Sublime Text, atau Atom, atau bisa juga dengan Visual Code. Jadi kalian bisa gunakan salah satu di antaranya. Tapi kita akan samakan ya untuk kelas ini, kita semuanya akan menggunakannya Sublime Text. Oke?
website sederhana dengan menggunakan editor, Sublime Text, dan juga web server. Untuk kegiatan belajar hari ini saya cukupkan sampai di sini. Selamat